tadi, Iqbal katakan tadi tidak boleh berisik, tidak boleh apalah kita itu kamu. Nah, silakan. Tulis masing-masing. Buat nama juga kan, Bu? Nggak usah buat nama. Dan nanti setelah menuliskan silakan tempel di kertas yang ada di papan tulis ini. Tempel. Nah. Ya. Silakan tempel di sana. Nah, silakan. Ada lagi? Itu aja. Nanti dia pada. Mau nambah? Silakan tempel Pak kalau udah selesai. Ya. Ya silakan kembali ke tempat duduknya nak. Jadi ada sudah. Ada lagi? Tinggal Tama, Nela, dan Tasya. Silakan tempel. Ya, kita hargai temannya nak. Kita duduk dulu, kita lihat sama-sama bagaimana pendapat teman ini. Silakan Nela. Tama sudah. Tinggal Tama saja lagi sama Nela berdua. Taruh sini nak. Ya nggak apa-apa. Letakkan. Taruh aja. Oke. Tama. Tinggal terakhir temannya nama Fadel. Udah ya, tempel lagi Tama. Silakan Tama tempel. Nah, kita kasih penghargaan untuk kita semua dulu, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik anak ibu, kebetulan Tama sudah berdiri di sini. Kita minta temannya Tama membacakan peraturan kelas yang anak ibu buat ya. Bisa? Coba Tama baca apa saja yang ditulis teman. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh ribut di kelas. Terus. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik sama juga.
Ya, tidak boleh berisik. Terus, Tidak boleh ribut di kelas. tidak boleh ribut di kelas. Kemudian, mengerjakan PR tepat waktu. Nih, tidak boleh makan di kelas. Ini yang apa lagi nih? Tidak boleh berisik di dalam kelas dan tidak boleh bertengkar saat belajar dan memperhatikan guru saat belajar. Ya, terima kasih. Nah, sekarang dari aturan kelas, ya, kita akan membuat yang namanya kelas impian. Apa namanya? Kelas impian. Bagaimana kelas impian ini diambil dari yang namanya aturan kelas. Yang kata tidak ini kita buat di sini secara bersama apa impian anak ibu ke depannya untuk kelas kita ini. Ya? Bisa dipahami? Nah, keinginan awak yang ada di dalam diri awak, apa keinginan kelas awak tadi. Jadi kok ibu tanya tadi aturan kelas. Sekarang ibu tanya lagi, apa keinginan anak ibu kelas kita ini? Belajar dengan tenang, ya kan? Isi. Bisa? Bisa? Oke, kita buat di sini. Atau pakai stiker lagi? Ya, oke, silakan. Keinginan awak lain. Aturan tadi adalah B. Ini keinginan awak. Kita. Oh ya, warna oranye ya. Duduklah. Duduk saya, duduk. Siapa yang duduk dan dapat ya? Duduk. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Ya, biar yang awak niyo bana apa? Keinginannya. Ya, satu kalimat saja. Sama G. G. T. Silakan. Tempel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain amma ba'du. SD 14 KTK atau yang sama-sama dihormati ibu-ibu majelis guru beserta pegawai SDN 14 KTK. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita ruangan ini dalam acara. Kemudian selawat beserta salam buat junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu supaya membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah ibu semuanya, kita hari ini kita awali dengan basmalah. Bismillah. Acara berikutnya yaitu presentasi dari ibu guru calon guru penggerak kepada Ibu Geda. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan penerapan budaya positif
Indonesia Raya dimulai saja. Kita pertama ice breaking. Sebelum saya melakukan presentasi, saya harap Bapak Ibu kerjasamanya susunlah kata acak di bawah yang benar. Yang pertama buku. Kira-kira guru. Ada yang tahu? Setia. Tepuk tangan untuk semua. Yang kedua anak. Yakin anak? Ya, bagus. Dan ingat ya Bu, yang pertama, yang kedua anak. Ayo kita lanjut yang ketiga. Iya, bagus sekali Bu Dona. Ayo semangat Ibu. Waktunya hari siang ya. Lanjut yang keempat. Yang kelima. Ya, bagus saja sakit. Yang keenam. Kanak. Apa? Yang keenam apa? Anak apa akan? Bagus Bu ya. Yang semangat. Terbaik. Bagus. Ya, nah, kira-kira coba kata-kata yang coba satu orang ada yang tanya susun kata itu menjadi Guru akan melakukan yang terbaik untuk anak. Kita tadi 6 untuk anak didiknya. ya. Tepuk tangan Bu. Sehat ya. Akan berusaha melakukan yang terbaik untuk untuk kita tepuk santiang. Tepuk Ampu suwo, duo ampu, santiang. mau ditambah ice breakingnya atau Boleh. boleh. Baru saya minta lah coba. Ada? Tidak ada? Nah ini jawabannya. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke. Ya kita minta ke Bu Yen ya. Lebih semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 4. Konsentrasi. Belajar. Kan langsung baca. Sebenarnya tadi ada tepuk yang mau jadi ya. Dia pakai lentik jari tepuk. Oke, kita mulai. Inilah penyerapan budaya positif. Saya masuk materi budaya positif. Ada nggak yang tahu ibu-ibu atau apa
bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Sebenarnya ibu-ibu yang budaya positif ini sudah kita lakukan, kita sudah implementasikan, kita terapkan kepada siswa. Nah, di sini kan kita ada yang biasanya kita filosofi Ki Hajar Dewantara kan menuntun, bukan. Nah, jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi, memudahkan yang baik, pemikiran yang baik, kemudian apa nilai-nilai yang ada pada dirinya, dia menjadi yang namanya budaya positif. Rasa nyaman, aman, dan semangat terus datang ke sekolah. Konsep utama budaya positif yang pertama dapat disiplin positif dan nilai kebaikan. Itu semuanya punya nilai positif, nilai kebaikan, termasuk kita sebagai guru. Memotivasi dan tidak ada kata-kata hukuman, hargaan, restitusi di sini. Kemudian dari berangkat nilai-nilai kebudayaan positif itu telah lahir yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat nanti aturan sekolah atau aturan kelas yang selama ini yang berarti kita menuntut Bapak Ibu tidak boleh terlambat. Berarti kan kita menuntut di situ. Nah, kalau kita sebagai guru untuk melakukan budaya positif, kita hilangkan kata tidak. Tidak boleh datang terlambat. Berarti apa? Keyakinan positifnya di sana. Nah, itu tidak merasa terbebani. Berangkatnya keyakinan kelas itu dari kebaikan yang ada pada siswa tersebut. Nah, kita hanya menuntunnya saja, kita tidak tuntut. Kemudian kita balikkan lagi hukuman, ya. Hukuman kita jangan kita kalau terlambat pilih sampah rumah atau itu kan kita juga menuntut di situ. Nah, kita tidak boleh kita terlambat. Bagaimana? Kenapa terlambat? Contohnya kelas 3. Ada sampahnya. Kemudian kalau baikkah yang dilakukan? Tidak. Apa lagi yang akan kamu buat? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Jadi dari anak itu dia kesadaran menjadi lebih baik. Tentu dengan rasa kasih dan terima. Jadi kita itu sebagai guru itu harus seperti ini maunya, seperti itu tidak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya berdiri di hanya menerapkannya saja, menyampaikan saya alami latihan CGP ini. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan seperti itu, cuma saya mengingatkan kembali. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia kualitas. Kita sebagai manusia yang namanya kebutuhan dasar. Jadi begitu juga siswa kita, dia punya kebutuhan dasar. Contohnya ingin dapat rasa yang aman, ingin diperhatikan, ingin disayang. Juga kita sebagai guru ingin ya nggak Bapak Ibu? Iya. Itu dia. Jadi semuanya balik lagi kepada siswa kita. Mereka datang ke sekolah melangkahkan kaki dari rumah, dia karena merasa mendapatkan kasih sayang, makanya sekolah. Tapi kalau karena dicap, Bapak Ibu, kalau di sekolah kita nggak ada, anaknya begini, nggak ada seperti itu sekarang lagi. Karena kita tahu bahwa sebagai guru bahwa kebutuhan dasar
berdiskusi 5 posisi kontrol. Secara besar tadi sudah saya gambarkan bahwa seandainya anak ada menemukan permasalahan dari dulu, kemudian kita beri pemahaman dan pendekatan, berdiskusi, kemudian kita lakukan tindak dengan anak itu, baru kita panggil orang sebagai tim di kelas kita. Ini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka ingin dan hargai diri sendiri dengan nilai percaya. Jadi pada itu sudah punya tuh nilai kreatif, inovatif, seperti itu. Jadi kita hanya menuntunnya saja lagi, tidak menuntut. Misalnya contohnya siswa yang pertama misalnya di hari ini dia bisa kreatif, kita kasih ruang waktu mengkreatifkan apa minatnya. Dia nggak bisa buat, jadi apa maunya anak kontak bebas, tapi dia kontak sebenarnya sesuai dengan aturan. Jadi tetap kita memantau. Ini nggak bisa kita paksakan karena tingkat itu berbeda-beda dan minat juga berbeda. Kemudian ada motivasi, hukuman, keyakinan, kelas selamanya kita sudah juga menerapkan hukuman, keyakinan kelas dan cuma cara dan kata-katanya berbahagi. Yang namanya aturan sekarang yang namanya keyakinan. Kenapa aturan? Karena yang menentukan aturan tadi itu bukan guru, tapi siswa. Apa kelas impian yang mereka ingin? Misalnya dia mau kelas ini nyaman, mau kelas ini senang. Kalau kita ingin menciptakan nyaman, gembira, senang, apa yang harus anak itu lakukan? Dia yang nanti akan menuliskannya ke papan tulis atau kertas. Jadi kita hanya menuntunnya. Selama ini kan kita melakukan aturan kelas yang pertama, apa pada tempatnya. Yang kedua, sebelum belajar, itu kan kita yang menyebutkan. Kalau yang keyakinan kelas itu dengan aturan tersebut, dia yang mengeluarkan pendapatnya, dia juga yang. Jadi kalau seandainya sempat mungkin membuang sampah sembarangan, kita keyakinan kelas kita yang keberapa yang dilanggar, Bu, nomor 3, Bu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka sudah tahu. Nah, kalau seperti benarkah yang dilakukan? Tidak, Bu. Jadi otomatis anak itu sadar dengan diri. Kita lanjut. Iya. Kelas seperti yang tadi, menyelamatkan anak didik kita itu dari kesehatannya sebagai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi sudah digambarkan juga
manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada yang namanya kebutuhan di dalam hidup kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita tidak melakukan apa-apa saja dengan diri kita. Kita butuh bertahan hidup. Kedua, memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bapak Ibu laga atau nilai nice speaking. Kita hitung ya. Nanti bilangan ganjil Bapak Ibu cegupkan. Bisa ganjil. Bilangan ganjil berarti 5, 7, 9. Bilangan ganjil. Pas angka 1 yang 2 sebut angkanya. Bisa? Bisa? Oke, saya mulai dari nomor 1 nanti dari belakang. Ya. 2 Empat. Nah, kita ulang lagi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai ya. 2 Oke, kita mulai. Bapak Ibu semua. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita alihkan ke Bu ya, kita silakan Bu. Cukupkan dong. Bilangan ganjil sebutkan. Oh gitu. Ibu 1 gitu. Bilangan ganjil sebutkan. Dengan angkanya. Oh gitu. Yang 1 berarti cukupkan. Apa yang kedua? Mulai ya. Mulai. Konsentrasi dimulai. 2, 4. Coba sekali lagi. Kalau sudah kita bisa oke, nanti kita kasih biar saya nanti terakhir. Bapak. Oke. Terima kasih. Ini dia restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di sini apa maksud dari penghukum ini? Seperti tadi, misalnya ada anak yang terlambat di kelas kita. Kalau kita melakukan restitusi alur untuk sebuah kasus menyelesaikannya, itu ada 5 kita ambil sebagai pemimpin pembelajar. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang bagaimana kalau yang penghukum?
sebagainya. Nizam itu sering terlambat datang ke sekolah, otomatis di kelas sekali, 2 kali, 3 kali sampai kali. Nah, langsung saja yang guru ini tanpa menanya hukum seperti itu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Merasa bersalah kalau ada kasus seperti itu, nanti ibu guru atau bapak guru cari ruang waktu dulu, misalnya sudah selesai pembelajaran, panggil dia. Tanya dulu. Kenapa seperti yang saya rasakan tanyakan tadi, kemudian tanya dia kenapa dia bisa terlambat, kemudian baikkah yang dia lakukan, terus bagaimana nilai budaya positif yang dia langgar, apa janjinya, berjanji bu datang terlambat, saya janji bu tidak. Berarti itulah kata yang kedua, membuat merasa bersalah. Juga rasakan bagaimana kita di posisinya, terlambat membantu orang tuanya, dia terlambat karena kamar mandinya hanya satu. Ibu juga merasakan seperti yang anak ibu rasakan itu. Jika ibu di posisi anak ibu, mungkin ibu juga terlambat. Mungkin saya cepat-cepat bangun bu sebelum kakak saya atau adik saya dulu mandi bu. Itulah kita sebagai teman. Jadi nggak ada yang namanya rasa takut. Di sana kita sama kayak teman sama dia. Jadi semua masalah itu terselesaikan. Yang kedua, kita melakukan observasi tabelnya. Kayak ada gambar senyum, gambar jempol. Nanti kasihkan ke dia yang observasi, yang lembar pengamatan tadi. Lalu saya terlambatnya, coba isi ini, kemudian nilai. Kemudian setelah anak ibu nilai, bagaimana ini yang anak ibu lakukan lebih, saya salah bu. Ini dia yang ini kita tidak memarahinya. Yang terakhir, manajer kita libatkan semua, guru, dari siswa, gawat seperti tim kepemimpinan yang dibentuk di sini. Mengajak yang namanya diskusi, langsung kita ambil kasus ini, kita bawa ke ruang rapat. Bagaimana untuk anak yang sering terlambat. Nah, sedikit nilai anak-anak. Identitas gagal. Kalau seandainya kita beri hukuman, ini identitas yang gagal. Kalau identitas disiplin, kalau kita menerapkan budaya positif yang disiplin di sekolah, ada pensi yang kita buat, kemudian ada restitusinya. Kalau gagal seperti ini dia, kita selalu memberikan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Karena itu hukum. Dia merasa akhir, dia malas, atau dia buat memancing anak itu, memancing kita emosi, tidak nyaman untuk murid. Itulah lama sewa. Sudah malas saja kita. Otomatis dia tidak, kita itu yang bersalah. Padahal seperti itu. Nah, ini korban dari identitas gagal atau yang hukuman. Tetapi kalau kita disiplin, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ini akan kita selesaikan sesuai dengan tadi. Ada rasa nyaman, ada rasa teman, tadi manajer. Insya Allah untuk membudayakan itu akan tercapai. Tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Di sini juga dilibatkan
PA, PB. Kalau kami yang kerjasamanya juga sama guru olahraga di dalam bisa anak ibu, bapak ibu minta bantu. Ya, nampak ini adalah tabel 5 posisi kontrol resiko akan kita lakukan jika kita menemui anak didik kita itu bermasalah. Yang pertama, bagaimana guru itu berbuat seperti yang kita ya, penghukum. Yang pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu dia. Itu menghardik, menunjuk. Awak tuh baru menyakiti. Artinya tersakiti lah bahasanya itu. Kemudian bagaimana solusinya? Ini ya. Membuatkan alasan-alasan untuk jadi kita masuk ke dalam jiwa anak itu tersebut. Kenapa? Nanti kita buatkan alasan-alasannya. Nah, kemudian anak itu bercerita kepada tanpa rasa takut. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya anak-anak itu tidak akan sesuai dengan keyakinan kelas yang menerima posisi kontrol restitusi. Ada masalah teman, pemantau, manajer. Nah, kalau kata-kata yang hukum seperti itu, kalau kamu tidak melakukannya, kita tidak boleh lagi menghardik, tapi dengan sebuah pertanyaan. Kita tukarlah hati-hati itu dengan kata yang bagus. Baik, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu dia. Ini kata kuncinya. Kalau kita sebagai teman demi ibu, ya sudah ibu bantu membereskannya atau menyelesaikan. Nah, kemudian yang memantau apa peraturan yang kamu langgar anak ibu, itu dia. Tanyakan. Jadi berupa pertanyaan untuk hati mereka. Yang mana Bu Dana? Dana, terima kasih pertanyaan masuk yang kita terlambat. Kalau kita berhukum, kalau kamu tidak akan ini kan kata-kata untuk menghukum. Kalau kita bertanya kenapa anak ibu terlambat, kita masuk di sini. Terus yang betulnya ya? Yang apa? Yang betulnya. Yang di sini Bu Dona ada 5 lakukan. Jadi kita sebagai penghukum keluarkan kata-kata pertanyaan seperti ini. Kamu tidak melakukan bagaimana? Atau tidak? Tergantung kalimat yang kita
posisi kontrol. Buatnya kan masih awak beberapa pertanyaan. Kalau dia berpertanyaan identitasnya ini, kalau dia penghukum ini dia. Oh, kalau bukannya saya akan. Kalau rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Tapi kan gara-gara dia terlambat kan kecewa. Itu yang posisi kontrol rasa bersalah. Berarti kan tak boleh itu yang dikatakan. Hah? Berarti kan tak boleh itu yang dikatakan. Kalau ini boleh, yang tidak boleh yang ini. Ceramah ini ya. Kalau yang di atas tidak boleh, yang di bawah ini contohnya ini. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu tidak boleh. Tapi yang boleh kita lakukan ini, anak ibu jika tidak melakukannya, bagaimana perasaan anak ibu? Anak ibu tidak terlambat, bagaimana perasaannya? Jadi kita hanya sebaliknya akibatnya di situ. Masuk kategori penghukum kalau pertanyaannya. Tapi kalau membuat yang mau masuk posisi kontrol yang mana itu benar menyelesaikan anak terlambat itu. Rasa bersalah, kalau yang salahnya kita terlambat awak ceramahi dengan kata-kata. Seharusnya tidak seperti itu. Kasih dia. Anak ibu, berarti anak ibu kalau terlambat sudah mengecewakan ibu ya. Baiklah, apa yang kalau terlambat, maka anak ibu mengecewakan seperti itu. Jadi kita lakukan yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia itu. Dan anak itu kan butuh kasih sayang. Begitu juga yang teman. Dia kan membuat kalau kita sebagai teman punya alasan, ayo mati bu, kita nggak tahu dari di rumahnya itu kan kita nggak tahu kenapa dia terlambat itu kita gunakan. Lakukanlah dari ibu terlambat mesti ibu sedih loh, enggak ibu sedih. Jadi bahasa kata-kata kalimatnya itu yang mendukung tersebut. Ada lagi yang mau ditanya? Habis itu tutup ya. Terima kasih sudah. Ada lagi? Bapak Ibu? Kalau nggak ada, berarti alhamdulillah dari kita selesai. Terima kasih atas dan keikutan dalam presentasi modul budaya positif. Semoga kita menjadi guru-guru sesuai sesuai cita-cita yang kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk saya berikan kepada Ibu Dian sebagai Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi acara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Untuk menutup acara ini, mari kita alhamdulillah. Lebih yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. boleh makan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kurma Wenda tadi, maka yang berjudul tentang budaya positif, maka
di mana kita harus menjadi seorang pendidik yang bukan menjadi penghukum bagi peserta didik kita, tetapi kita harus membiasakan diri kita untuk bisa saling bekerja sama dan saling mengerti antara kita dan juga peserta didik. Kita harus tahu dulu, misalnya ada anak didik kita yang terlambat, nah maka jangan kita langsung menghukum dia, tetapi kita tanyakan dulu apa alasan dari anak kita ini terlambat. Nah, jadi dari penyampaian Bu Wenda tadi ada salah satu materi yaitu yang berjudul 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tentang penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai peninjau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima posisi itu, posisi terbaik yang seharusnya kita lakukan sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena apa? Karena kita harus bisa saling mengerti dengan siswa kita. Jangan kita mengutamakan keegoisan kita, jangan mengutamakan yang ada di pikiran kita saja, tetapi kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita dan apa yang bisa kita bantu agar peserta didik kita menjadi berhasil untuk kedepannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan presentasi dari Ibu Firma Wenda tadi, kita sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran hal baru, baik tentang bagaimana caranya membuat segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas, serta tentang bagaimana melaksanakan 5 posisi kontrol. Jadi bahwa dalam pengajaran kita berada pada posisi, sebaik-baiknya posisi yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Saya rasa itu yang dapat saya tangkap. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. SD 14 KTK atau yang sama-sama dihormati ibu-ibu majelis guru beserta pegawai SDN 14 KTK. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita ruangan ini dalam acara. Kemudian selawat beserta salam buat junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu supaya membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah ibu semuanya, kita hari ini kita awali dengan basmalah. Bismillah. Acara berikutnya yaitu presentasi dari ibu guru, calon guru penggerak kepada Ibu Wenda. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan kepada saya dengan penerapan budaya positif dalam rangka modul 1 TV 4. Kata pembukaan saya tumpah moderator, kemudian ini saya memori saja. Kita pertama clicking. Sebelum saya melakukan presentasi, saya harap Bapak Ibu kerjasamanya susunlah kata acak di bawah yang pertama buku. Kira-kira guru ada yang tahu? Setia. Tepuk tangan untuk yang kedua
Anak. Anak. Yakin anak? Akan bisa. Ya, bagus. Dan ingat ya Bu, yang pertama, yang kedua anak. Ayo kita lanjut yang ketiga. Berusaha. Iya, bagus sekali lagi Bu Dona. Ayo semangat Ibu. Waktunya hari siang ya. Lanjut yang keempat. Melakukan. Yang kelima. Yang bagus saja sakit. Yang keenam. Anak. Apa? Lagi baru. Ya, anak. Yang kedua. Jadi apa? Yang keenam apa? Anak apa akan? Ya, bagus Bu ya. Ya, semangat. Terbaik. Terbaik bagus Bu ya. Ya, doakan Nova. Kirim ke rumah. Terakhir nah, kira-kira coba katakan saya yang coba satu orang ada yang tanya susun kata itu menjadi ya Guru akan melakukan yang terbaik untuk anak. Kita tadi 6 untuk anak didiknya. ya tepuk tangan Bu. Sehat ya. Akan berusaha melakukan yang terbaik untuk untuk kita tepuk santiang. Tepuk Ampu suwo. Duo ampu. Santiang. mau ditambah ice breakingnya atau Boleh. Boleh. boleh? Baru saya minta lah coba. Ada? Tidak ada? Nah ini babanya. Tepuk. 1. Tepuk 3. Yes. Tepuk 2. Oke. Oke. Ya kita minta ke Bu Yen ya. Kita beri semangat. Nah, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 4. Konsentrasi. Dalam belajar. Bukan langsung baca. Sebenarnya tadi ada bentuk yang mau jadi ya. Dia pakai lentik jari tepuk. Oke, kita mulai. Inilah penyerapan budaya positif. Saya masuk materi budaya positif. Ada nggak yang tahu ibu-ibu atau apa yang terpikir budaya positif itu? Ya, Kebiasaan yang baik. bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Sebenarnya ibu-ibu yang budaya positif ini sudah kita lakukan, kita sudah implementasikan, kita terapkan kepada siswa. Nah, di sini kan kita ada yang luar. Biasanya kita filosofi Ki Hajar Dewantara kan menuntun, bukan. Nah, jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi, memudahkan yang baik, pemikiran yang baik, kemudian apa nilai-nilai yang ada pada dirinya, dia menjadi yang namanya budaya positif. Rasa nyaman
penghargaan restitusi di sini. Kemudian dari berangkat nilai-nilai kebudayaan positif itu telah lahir yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat nanti aturan sekolah atau aturan kelas yang selama ini yang berarti kita menuntut Bapak Ibu tidak boleh terlambat. Ketika kita menuntut di situ. Nah, kalau kita sebagai guru untuk melakukan budaya positif, kita hilangkan kata tidak. Tidak boleh datang terlambat. Berarti apa? Keyakinan positifnya di sana nah itu tidak merasa terbebani. Berangkatnya keyakinan kelas itu dari kebaikan yang ada pada siswa tersebut. Nah, kita hanya menuntunnya saja. Kita tidak tuntut. Kemudian kita balikkan lagi hukuman, ya. Hukuman kita jangan kita kalau terlambat pilih sampah rumah atau itu kan kita juga menuntut di situ. Nah, kita tidak boleh kita terlambat. Bagaimana? Kenapa terlambat? Contohnya kelas 3. Ada hanya. Kemudian kalau baikkah yang dilakukan tidak apa lagi yang kata mau buat saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Jadi dari anak itu dia kesadaran menjadi lebih baik. Tentu dengan rasa kasih dan terima. Jadi kita itu sebagai guru itu harus seperti ini maunya seperti itu tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya berdiri hanya menerapkannya saja menyampaikan saya alami latihan CGP ini. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan seperti itu, cuma saya mengingatkan kembali. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia kualitas. Kita sebagai manusia yang namanya kebutuhan dasar. Jadi begitu juga siswa kita, dia punya kebutuhan dasar. Contohnya ingin dapat rasa yang aman, ingin diperhatikan, ingin disayang. Juga kita sebagai guru ingin ya nggak Bapak Ibu? Iya. Itu dia. Jadi semuanya balik lagi kepada siswa kita. Mereka datang ke sekolah melangkahkan kaki dari rumah, dia karena merasa mendapatkan kasih sayang, makanya sekolah. Tapi kalau karena dicap Bapak Ibu, kalau di sekolah kita nggak ada, anaknya begini, nggak ada seperti itu sekarang lagi. Karena kita tahu bahwa sebagai guru bahwa kebutuhan dasar dan berpikir yang akan memajukan ini institusi 5 posisi kontrol secara besar tadi sudah saya gambarkan bahwa seandainya anak ada menemukan permasalahan dari dulu, kemudian kita beri pemahaman dan pendekatan, berdiskusi, kemudian kita lakukan tindak dengan anak itu, baru kita panggil orang sebagai tim di kelas kita. Ini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka ingin dan hargai diri sendiri dengan nilai percaya. Jadi pada itu sudah punya tuh nilai kreatif, inovatif, seperti itu. Jadi kita hanya menuntunnya saja lagi, tidak menuntut. Misalnya contohnya siswa yang pertama misalnya
Di hal ini dia bisa kreatif. Kita kasih ruang, waktu mengkreatifkan apa minatnya. Dia nggak bisa buat. Jadi apa maunya anak kontek bebas, tapi dia kontek sebenarnya sesuai dengan aturan. Jadi tetap kita memantau. Ini nggak bisa kita paksakan karena tingkat itu berbeda-beda dan minat juga berbeda. Kemudian ada motivasi, hukuman, keyakinan, kelas residivis. Selamanya kita sudah juga menerapkan hukuman, keyakinan kelas dan cuma cara dan kata-katanya mungkin berbahagi. Yang namanya aturan sekarang yang namanya keyakinan. Kenapa aturan? Karena yang menentukan aturan tadi itu bukan guru, tapi siswa. Apa kelas impian yang mereka ingin? Misalnya dia mau kelas ini nyaman, mau kelas ini senang. Kalau kita ingin menciptakan nyaman, gembira, senang, apa yang harus anak ibu lakukan? Dia yang nanti akan menuliskannya ke papan tulis atau kertas. Jadi kita hanya menontonnya. Selama ini kan kita melakukan aturan kelas yang pertama, apa pada tempatnya. Yang kedua, sebelum belajar, itu kan kita yang menyebutkan. Kalau yang keyakinan kelas itu dengan aturan tersebut dia yang mengeluarkan pendapatnya, dia juga yang. Jadi kalau seandainya sempat mungkin membuang sampah sembarangan, kita keyakinan kelas kita yang keberapa yang dilanggar, Bu, nomor 3, Bu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka sudah tahu. Nah, kalau seperti benarkah yang dilakukan? Tidak, Bu. Jadi otomatis anak itu sadar dengan diri. Kita lanjut. Iya. Kelas seperti yang tadi, menyelamatkan anak didik kita itu dari kesehatannya sebagai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi sudah digambarkan juga manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada yang namanya kebutuhan di dalam hidup kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana kita tidak melakukan apa-apa saja dengan diri kita. Kita butuh bertahan hidup. Kedua, memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bapak Ibu, ada atau nilai nice meeting. Kita hitung ya. Nanti bilangan ganjil Bapak Ibu cegupkan. Bisa ganjil. Bilangan ganjil berarti 5, 7, 9. Bilangan ganjil. Pas angka 1, yang 2 sebut angkanya. Bisa? Bisa? Oke, saya mulai dari nomor 1 nanti dari belakang. Ya. 2.
Nah, kita ulang lagi. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai ya. 2. Oke, kita mulai. Bapak Ibu semua. Ibu semua. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita alihkan ke Bu ya. Kita silakan Bu. Bukan dong. Bilangan ganjil sebutan. Oh gitu. Ibu 1 gitu. Nah, Bilangan ganjil cekkan. Bilangan angka. Oh gitu. yang satu berarti sebutan. Apa yang kalau Mulai ya. Mulai. Konsentrasi dimulai. Coba sekali lagi. Kalau sudah kita bisa oke, nanti kita kasih biar saya nanti terakhir. Bapak Oke. Terima kasih. Ini dia restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Di apa maksud dari penghukum ini? Seperti tadi, misalnya ada anak yang terlambat di kelas kita. Kalau kita melakukan restitusi alur untuk sebuah kasus menyelesaikannya, itu ada 5 kita ambil sebagai pemimpin pembelajar. Yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang bagaimana kalau yang penghukum? Seperti ini. Nizam itu sering sering terlambat datang ke sekolah, otomatis di kelas sekali, 2 kali, 3 kali sampai kali. Nah, langsung saja yang guru ini tanpa menanya hukum seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah kalau ada kasus seperti itu, nanti ibu guru atau bapak guru cari ruang waktu dulu, misalnya sudah selesai pembelajaran, panggil dia. Tanyai dulu. Kenapa seperti yang saya tanyakan tadi, kemudian tanya dia kenapa dia bisa terlambat, kemudian baikkah yang dia lakukan, terus bagaimana nilai budaya positif yang dia langgar, apa janjinya, berjanji Bu, datang terlambat, saya janji Bu tidak. Berarti itulah kata yang kedua, membuat merasa bersalah. Juga rasakan bagaimana kita di posisinya. Lambat membantu orang tua
yang anak ibu rasakan itu, jika ibu di posisi anak ibu, mungkin ibu juga trauma. Mungkin saya cepat-cepat bangun bu sebelum kakak saya atau adik saya dulu mandi bu. Itulah kita sebagai teman. Jadi nggak ada yang namanya rasa takut. Di sana kita sama kayak teman sama dia. Jadi semua masalah itu terselesaikan. Yang kedua, kita melakukan observasi tabelnya. Kayak ada gambar senyum, gambar jempol. Nanti kasihkan ke dia yang observasi, yang lembar pengamatan tadi. Lalu saya terlambatnya coba isi kemudian kemudian setelah anak ibu lihat bagaimana ini yang anak ibu lakukan berarti saya salah bu, ini dia yang ini kita tidak memarahinya. Yang terakhir manajer kita libatkan semua guru, dari siswa, gawat seperti tim kepemimpinan yang dibentuk di sini. Mengajak yang namanya diskusi, langsung kita ambil kasus ini kita bawa ke ruang rapat. Bagaimana untuk anak yang sering terlambat. Nah, sedikit jelek anak-anak. Identitas gagal. Kalau seandainya kita beri hukuman, ini identitas yang gagal. Kalau identitas disiplin, kalau kita menerapkan budaya positif yang disiplin di sekolah, ada pensi yang kita buat, kemudian ada restitusinya. Kalau gagal seperti ini dia, kita selalu memberikan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Anak itu dihukum, dia merasa akhir dia malas atau dia memancing anak itu memancing kita emosi, tidak nyaman untuk murid. Itulah balik sewa, dah malas saja kita. Otomatis dia tidak kita itu yang bersalah. Padahal seperti itu. Nah ini korban dari identitas gagal atau yang hukuman. Tetapi kalau kita disiplin, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, ini akan kita selesaikan sesuai dengan tadi. Ada rasa nyaman, ada rasa teman, tadi manajer. Insya Allah untuk membudayakan itu akan tercapai. Tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Di sini juga dilibatkan antar guru, baik itu guru kelas 1 atau yang namanya kurikulum mereka belajar TPA, PB. Kalau kami yang kerjasamanya juga sama guru olahraga di dalam bisa anak ibu, bapak ibu minta bantuan.
Yang pertama, yang bagaimana guru itu berbuat seperti yang kita ya, penghukum. Yang pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Itu dia. Itu menghardik, menunjuk. Awak tuh baru menyakiti. Maksudnya tersakiti lah bahasanya itu. Kemudian bagaimana solusinya? Ini dia. Membuatkan alasan-alasan untuk jadi kita masuk ke dalam jiwa anak itu tersebut. Kenapa? Nanti kita buatkan alasan-alasannya. Kemudian anak itu bercerita kepada tanpa rasa takut. Hasilnya bagaimana? Hasilnya anak-anak itu tidak akan mulai dengan keyakinan kelas yang menerima posisi kontrol restitusi, ada masalah teman pemantau manajer. Kalau kata-kata yang hukum seperti itu, kalau kamu tidak melakukannya, kita tidak boleh lagi menghardik, tapi dengan satu pertanyaan. Kita tukarlah hati-hati itu dengan kata yang bagus. Baik, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu dia. Ini kata kuncinya. Kalau kita sebagai teman demi ibu, ya sudah ibu bantu membereskannya atau menyelesaikan. Kemudian yang pemantau, apa peraturan yang kamu langgar anak ibu? Itu dia. Tanyakan. Jadi berupa pertanyaan untuk hati mereka. Yang mana Bu Dana? Dana, terima kasih pertanyaan masuk yang kita terlambat. Kalau kita berhukum, kalau kamu tidak akan kita kata-kata untuk menghukum. Kalau kita bertanya kenapa ada ibu terlambat, kita masuk di sini. Terus yang betulnya ya? Yang apa? Yang betulnya. Yang di sini Bu Dona ada 5 lakukan. Jadi kita sebagai penghukum keluarkan kata-kata pertanyaan seperti ini. Kamu tidak melakukan bagaimana? Atau tidak? Tergantung kalimat yang kita tuju itu. Bagaimana anak itu terlambat? Kita kan sebagai penanya baru. Kalau masuk ke posisi kontrol. Berarti kan masih awak beberapa pertanyaan. Kemudian berpertanyaan identitasnya ini, kalau dia penghukum ini dia. Kalau bukannya saya akan. Kalau rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Tapi kan gara-gara dia terlambat kan kecewa. Itu yang posisi kontrol rasa bersalah. Berarti kan tak boleh itu yang dikatakan. Berarti kan tak boleh itu yang dikatakan. Kalau ini boleh, yang tidak boleh yang ini. Ceramah-ceramah ini ya. Kalau yang di atas tidak boleh, yang di bawah ini contohnya ini. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, itu tidak boleh. Tapi yang boleh kita lakukan ini, anak ibu jika tidak melakukannya, bagaimana perasaan anak ibu? Anak ibu tidak terlambat, bagaimana perasaannya? Jadi kita hanya sebagai akibatnya di situ. Masuk kategori penghukum kalau pertanyaannya. Tapi kalau
posisi kontrol yang mana itu benar menyelesaikan anak terlambat itu. Merasa bersalah, kalau yang salahnya kita terlambat awak nanti awak ceramahi dengan kata-kata. Seharusnya tidak seperti itu. Kasih dia anak ibu, berarti anak ibu kalau terlambat sudah mengecewakan ibu ya. Baiklah, apa yang kalau terlambat, maka anak ibu mengecewakan seperti itu. Jadi kita lakukan yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia itu. Dan anak itu kan butuh kasih sayang. Itu juga yang teman. Dia kan membuat kalau kita sebagai teman punya alasan, ayo mati ibu. Kita nggak tahu. Dari di rumahnya itu kan kita nggak tahu. Kenapa dia terlambat itu kita gunakan. Lakukanlah dari ibu. Terlambat mesti ibu sedih. Oh enggak, ibu sedih. Jadi bahasa kata-kata kalimatnya itu yang mendukung tersebut. Ada lagi yang mau ditanya? Habis itu tutup ya. Terima kasih sudah. Ada lagi? Bapak Ibu? Kalau nggak ada, berarti alhamdulillah dari kita selesai. Terima kasih atas dan keikutan dalam presentasi modul budaya positif. Semoga kita menjadi guru-guru sesuai sesuai cita-cita yang kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk saya berikan kepada Ibu Dian sebagai Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi acara. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Untuk menutup acara ini, mari kita alhamdulillah. Lebih yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh makan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Firma Wenda tadi, maka yang berjudul tentang budaya positif, maka kita sama-sama mengetahui bahwa ada hal-hal yang harus kita biasakan, dan yaitu hal-hal yang baik yang harus kita biasakan antara kita dan juga peserta didik, di mana kita harus menjadi seorang pendidik yang bukan menjadi penghukum bagi peserta didik kita, tetapi kita harus membiasakan diri kita untuk bisa saling bekerja sama dan saling mengerti antara kita dan juga peserta didik. Kita harus tahu dulu, misalnya ada anak didik kita yang terlambat, maka jangan kita langsung menghukum dia, tetapi kita tanyakan dulu apa alasan dari anak kita ini terlambat. Jadi dari penyampaian Bu Wenda tadi, ada salah satu materi yaitu yang berjudul 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama tentang penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai peninjau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi itu, posisi terbaik yang seharusnya kita lakukan sebagai guru adalah sebagai manajer. Karena apa? Karena kita harus bisa
saling mengerti dengan siswa kita. Jangan kita mengutamakan keegoisan kita, jangan mengutamakan yang ada di pikiran kita saja, tetapi kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita dan apa yang bisa kita bantu agar peserta didik kita menjadi berhasil untuk ke depan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan presentasi dari Ibu Firma Wenda tadi, kita sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran hal baru, baik tentang bagaimana caranya membuat segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas, serta tentang bagaimana melaksanakan 5 posisi kontrol. Jadi bahwa dalam pengajaran kita berada pada posisi, sebaik-baiknya posisi yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Saya rasa itu yang dapat saya tangkap. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.